Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Muslikah Dewi Hartanti, MPD, selaku dosen mata kuliah Teknik Presentasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iksan Ramadan, mahasiswa Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesenian ketoprak, salah satu budaya Indonesia. Hingga saat ini, budaya Indonesia, khususnya Jawa, sudah tidak populer lagi oleh kalangan pemuda. Seiring berjalannya waktu, budaya Jawa mulai menghilang karena akibat globalisasi dan dari masuknya budaya luar yang masuk ke Indonesia yang membuat kalangan pemuda lebih tertarik pada budaya luar dan malah melupakan budayanya sendiri. Dikarenakan masuknya budaya Western ini, perilaku dan tata krama para pemuda pun menjadi mengikuti di budaya luar yang cenderung lebih bebas dan tidak ada aturan sama sekali. Bertolak belakang sekali dengan budaya di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, yang menjunjung tinggi kesopan santunan dan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Bahkan dari segi kesenian pun, para pemuda lebih suka film-film luar, teater modern, dance Korea K-pop, dan kesenian luar yang sebenarnya itu menjadi tolak ukur mereka untuk bersikap di kehidupan bermasyarakat. Saya akan langsung masuk ke topik kita, yaitu ketoprak. Definisi ketoprak. Bagi orang-orang yang bukan berasal dari Jawa Tengah atau Jogja, mungkin merasa asing dengan kesenian satu ini. Bahkan mungkin mereka malah berpikir bahwa ketoprak yang saya maksud adalah kuliner khas Jakarta. Tentu tidak, teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang kesenian ketoprak terlebih dahulu. Ketoprak merupakan jenis pertunjukan rakyat yang memiliki gabungan unsur-unsur tarik suara, musik, sastra, drama, dan lain-lain. Tetapi dalam sebuah pertunjukan ketoprak, secara keseluruhan, unsur drama merupakan faktor yang paling menonjol. Ketoprak diperkirakan lahir di daerah Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta. Kapan dilahirkan, di mana, dan siapa penciptanya tidak dapat dinyatakan dengan pasti. Di Yogyakarta, jenis ketoprak dari daerah ini mempunyai gaya khas yang dinamakan ketoprak Mataram. Sebagai lawannya adalah ketoprak pesisir, yaitu ketoprak yang tumbuh di luar Yogyakarta. Pada mulanya, ceritanya diambil dari kehidupan para petani dengan maksud untuk memajukan pertanian. Cerita lainnya pun berlatar belakang tentang sejarah. Nama ketoprak sendiri diambil dari bunyi yang dihasilkan dari alat musiknya. Pada waktu itu, ketoprak menggunakan alat musik lesung, alat untuk menumbuk padi, suling, dan kendang. Seperti ini irama yang dihasilkan. Dung dung prak, prak dung prak. Pating ketoprak dalam bahasa Jawa, sehingga orang menyebutnya ketoprak. Lahirnya ketoprak diilhami oleh permainan gejokan dan kotekan, yaitu permainan oleh gadis-gadis desa di waktu bulan purnama dengan menggunakan lesung dengan ritme yang teratur. Bunyi lesung ini biasanya juga diiringi oleh nyanyian-nyanyian. Dari gejokan dan kotekan inilah lahir ketoprak, yang peralatan musiknya ditambah dengan menggunakan kendang dan seruling, serta dibumbui cerita pendek di sekitar tempat pertunjukannya. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam perkembangannya menjadi suatu bentuk teater rakyat yang lengkap dan waktu pelaksanaannya pun mengalami perubahan. Ketoprak dikatakan tradisional karena drama ini dipertunjukkan kepada penonton tanpa menggunakan teks sebagaimana yang berlaku pada drama modern. Di sini para pemainnya tidak perlu menghafalkan teks terlebih dahulu sebelum bermain. Para pemain mengucapkan dialog-dialognya secara improvisasi atau memakai pola-pola kalimat tertentu yang dikenal secara tradisi oleh masyarakat. Namun dalam perkembangan zamannya, untuk sebuah festival ketoprak
itu lebih ke drama modern dengan naskah tersendiri, sehingga yang dimaksud dalam ketoprak yang tradisional yaitu ketoprak yang biasa disebut ketoprak tobong, yang itu mereka tokohnya hanya mengerti jalan ceritanya dan mengolah dialog-dialognya secara sendiri, secara tradisi oleh masyarakat yang hanya dikenal oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaan ketoprak telah banyak mengalami perubahan bentuk dari awal kemunculannya sampai tahun 1987. Secara singkat, perubahan bentuk tersebut adalah sebagai berikut. Ketoprak Gejok Lesung tahun 1887 hingga 1908. Kedua, ketoprak Reksa Diningrat tahun 1908 hingga 1925. Yang ketiga, ketoprak Reksotama tahun 1925 hingga 1927. Yang keempat, ketoprak Krido Madyo Utomo tahun 1927 hingga 1930. Yang kelima, ketoprak Gordonello tahun 1930 hingga 1955. Yang keenam, ketoprak modern 1955 hingga 1958. Yang ketujuh, ketoprak gaya baru tahun 1958 hingga 1957. Dan yang kedelapan, ketoprak Mataram. Lalu bagaimana upaya pelestariannya? Memang benar, eksistensi ketoprak pada saat ini mulai menyusut akibat ketidakberdayaan ketoprak di dalam menghadapi banyaknya alternatif hiburan. Jika hal tersebut dibiarkan lama-kelamaan, ketoprak hanya tinggal menjadi sebuah kenangan saja. Media yang mampu memberikan sejenis hiburan yang kian menarik perhatian masyarakat seperti televisi, radio, bahkan sekarang ada ponsel yang memiliki banyak aplikasi-aplikasi hiburan seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan yang lainnya, sehingga masyarakat kehilangan nilai etika tradisi. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Teknologi modern bisa kita kolaborasikan dengan ketoprak. Misalnya, dengan cara kita manfaatkan teknologi yang ada untuk mempercantik tata panggung saat pementasan ketoprak. Selain itu, banyak pula di beberapa sekolah yang menyediakan seni pentas menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikulernya. Dalam instrumen musik misalnya, kita juga bisa menambahkan instrumen-instrumen musik masa kini dalam mengiringi pementasan ketoprak. Sedangkan dari sisi media sosialisasi, kita bisa memanfaatkan teknologi internet untuk memperkenalkan ketoprak kepada masyarakat luas, mengajak mereka untuk bersama-sama melestarikan kesenian dan kebudayaan kita, termasuk ketoprak. Dengan memaksimalkan secara positif teknologi yang berkembang saat ini, diharapkan kita dapat mengangkat kembali ketoprak ke permukaan agar tidak semakin tenggelam dan tergerus arus hiburan modern. Lalu apa hubungannya dengan mengajarkan unggah-ungguh bagi para pemuda? Tentu saja ada. Jadi, di dalam sebuah pertunjukan ketoprak, terdapat unggah-ungguh berbicara dengan sesama tokoh yang sama umurnya, berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan seorang petinggi negara, atau berbicara dengan seorang raja, dan masih banyak lagi. Selain itu, dengan memperkenalkan pada pemuda sebuah seni ketoprak, sehingga mereka mungkin akan lebih tertarik dan mau untuk bersama-sama melestarikan budaya Jawa, kesenian Jawa seperti ketoprak ini. Dan juga dengan mengikuti dalam sebuah pertunjukan ketoprak, maka pemuda akan lebih baik dalam bersopan santun, dan para pemuda ini dapat memperbaiki unggah-ungguhnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.